Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Kuncur Sidi SMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional 2, dan selamat pagi juga kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Operasional 2, tepatnya di sesi presentasi dan diskusi. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang manajemen inovasi produk. Teman-teman bisa lihat materi ini ada di buku, di textbook yang telah Bapak kirim beberapa hari yang lalu, yaitu di buku Mark Dodson, tepatnya di bab 7 ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sana, materi kami ada di sana. Nah, di sini saya perkenalkan, saya sebagai moderator, nama saya Muhammad Rafi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Lipa Suryani, ada Ella Roreja Putri, ada Indah Dwi, ada Kintan Rantika, dan juga ada Renita Nuranifah. Oke, kita lanjut aja ya langsung. Oke, di sini ada pengantar. Nah, untuk pengantar ini akan dijelaskan langsung oleh Ella. Ya, untuk saudari Ella dipersilahkan. Baik, nah di sini ada pengantar. Salah satu tujuan utama investasi perusahaan dalam penelitian dan pengembangan adalah untuk menghasilkan produk dan layanan yang baru dan lebih baik. Tujuan utama R dan D perusahaan adalah untuk menggabungkan peluang teknologi dan pasar untuk menghasilkan barang dan informasi yang berbeda, produk dan layanan inovatif yang menyampaikan keunggulan kompetitif. Nah, di sini juga ada apa itu inovasi produk dan jasa itu. Yang pertama, masalah yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan PSI, yaitu sejauh mana kebaruannya. PSI bisa jadi baru di dunia dan perusahaan. Kedua, sebuah produk baru di dunia, misalnya printer laser Z Hewlett Packard HP adalah yang pertama kali diproduksi ketika IBM memperkenalkan printer lasernya. Itu adalah lini produk baru di perusahaan. Nah, yang ketiga, produk baru dapat ditambahkan ke lini produk yang ada, seperti ketika HP memperkenalkan laser ZIIP atau saat Boeing memperkenalkan 747 dibagi 400 dan mereka dapat menyempurnakan produk yang sudah ada, seperti berbagai versi Microsoft Windows. Dan yang terakhir, produk juga dapat diubah posisinya menjadi pasar baru. Contohnya adalah penggunaan aspirin sebagai agen anti-stroke serta pereda nyeri atau telepon genggam yang digunakan sebagai alat pembayaran tagihan kategori yang berbeda ditujukan pada gambar 7.1. Oke, terima kasih Teh Ella. Nah, teman-teman sebelumnya kalau ada kata-kata atau singkatan yang tidak dimengerti, nah bisa seperti contohnya di sini ada R&D, R&D yaitu Research and Development, yaitu artinya penelitian dan pengembangan. Terus ada PSI. Nah, ini PSI ini Product Service Innovation. Jadi kita jangan mengarahnya ke partai ya, bukan partai, bukan nama partai ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kintan ya. Silakan Saudari Kintan. Baik, slide selanjutnya yaitu berinovasi pada kapal pesiar The Caribbean International. Pada tahun 2006, ia meluncurkan Freedom of the Seas, kapal penumpang terbesar di dunia, yang mencakup sejumlah inovasi termasuk dinding panjat tebing, bunga trampolin, dan simulator selancar. Perbaikan dan peningkatan kapal yang ada terjadi setiap 5 hingga 7 tahun berdasarkan asumsi bahwa preferensi waktu luang pelanggan berubah seiring waktu. Oleh karena itu, kapal menyediakan platform untuk eksperimen dalam jenis pengalaman hiburan baru, seperti penggunaan ring tinju di Freedom of the Seas. Menyusul kesuksesan film Million Dollar Baby, menambahkan komponen baru kepada kapal seperti akuarium air asin 5.000 galon,
membutuhkan RCI untuk terampil dan mengintegrasikan pengetahuan dan komponen dari berbagai bidang dan bekerja dengan konsultan profesional dari seluruh dunia. Telah mengembangkan pemodelan virtual yang sangat canggih dan suite pertukaran dokumen program komputer untuk membantu pemasok terdistribusi bekerja sama lebih efisien. Ia menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan operasinya. Pesanan pembelian misalnya dikirim langsung dari dapur ke departemen pembelian pusat di pantai. Dan slide selanjutnya ada manfaat potensial PSI atau proyek sistem informasi. Manfaat PSI sangat besar sehingga meskipun banyak kendala dan kesulitan, perusahaan terus berupaya untuk mengembangkan penawaran baru. Hal ini terlihat pada contoh berikut ini yang menggambarkan kesulitan yang dihadapi perusahaan dalam menyempurnakan ide-ide baru dan mencapai hasil yang sukses di pasar. Di slide selanjutnya, yaitu contohnya pencarian lanjutan dalam alat transportasi pribadi Sinclair C5 atau C5. Pada tahun 1985, Sir Clive meluncurkan salah satu produk barunya yang paling berani, yaitu C5. C5 adalah perangkat transportasi pribadi roda 3. Harganya $800 atau sekitar 3.000 US dollar dalam mata uang hari ini. Menggabungkan mesin yang digerakkan dengan baterai dan tenaga mengayuh, ia memiliki kecepatan tertinggi 25 km per jam. C5 diyakini oleh Sinclair sebagai alternatif untuk mobil dan sepeda. Produk itu gagal total secara komersial. Kendaraan itu berat untuk dikayuh namun terlalu kecil dan berbahaya untuk dikendarai di jalan raya karena ketidakmampuan pengemudi mobil untuk melihatnya. Pengemudi perlu memasang tiang merah terang kepada kendaraan untuk memastikan bahwa mereka dapat dilihat. C5 mengalami masalah dengan baterainya saat cuaca dingin. Pengendara mengeluhkan kurangnya perlindungan dari angin dan hujan, dan kesulitan dengan perbukitan yang curam. Fakta bahwa itu diproduksi oleh Hoover menimbulkan lelucon yang kejam bahwa itu didukung oleh motor mesin cuci. Kurang dari 17.000 dibuat dan akhirnya hutang terakumulasi. Kegagalan C5 memaksa Sir Clive menjual komputer dan kalkulator bisnis saku kepada pesaing Amstrad. Di slide selanjutnya, mengapa perusahaan terus berupaya untuk berinovasi? Yang pertama, posisi pasar. Posisi pasar yaitu produk dan layanan unggul adalah sarana untuk mendapatkan keunggulan dari pesaing, membangun keunggulan yang ada dengan menciptakan hambatan kompetitif yang lebih kuat, membangun citra kepemimpinan yang diterjemahkan ke dalam desain dominan di pasar, memperluas produk dan layanan yang ada. Yang kedua, ada pemanfaatan sumber daya. Memanfaatkan investasi R&D sebelumnya, meningkatkan laba atas aset yang ada, menerapkan teknologi baru untuk produk dan proses manufaktur, dan menghilangkan atau mengatasi kelemahan masa lalu yang mencegah produk lain atau proses untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang ketiga, ada keberhasilan citra dan pertumbuhan. Keberhasilan ini meningkatkan kemampuan perusahaan untuk merekrut orang-orang terbaik, meningkatkan integrasi mereka, dan mempercepat laju perubahan. Proyek pembangunan itu sendiri sering kali menjadi kendaraan di mana pendekatan dan pemikiran baru diadopsi dan mengambil realitis kelembagaan. Slide selanjutnya ada kegagalan dalam PSI. Yang pertama, kurangnya keselarasan strategis dengan portofolio perusahaan. Yang kedua, tidak memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, tidak cukup bisa dibedakan dari produk dan jasa pesaing. Yang keempat, tidak memenuhi spesifikasi teknis. Yang kelima, terlalu mahal dari nilai yang dirasakan. Yang keenam, tidak memenuhi persyaratan regulasi. Yang terakhir, bersaing dengan produk dan jasa perusahaan lain. Di slide selanjutnya, inovasi produk dan jasa adalah aktivitas beresiko. Yang pertama, ada resiko pasar. Resiko pasar pada dasarnya adalah resiko fluktuasi atau naik turunnya nilai aktiva bersih atau NAB yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan yang menjadi aset dalam pengelolaan portofolio reksadana.
Risiko pasar sering terjadi karena ketidakpastian permintaan yang ditimbulkan karena menurunnya nilai suatu investasi yang disebabkan oleh pergerakan faktor-faktor pasar. Yang kedua, ada risiko kompetitif. Risiko ini biasanya terjadi karena perubahan lingkungan kompetitif yang dapat mengurangi kemampuan bisnis untuk dapat menciptakan value dan mendiferensiasikan barang dan jasanya. Nah, di saat adanya produk baru dari pesaing itu bisa mengancam pangsa pasar perusahaan, apalagi jika produk mereka lebih superior atau lebih bagus. Yang ketiga, ada risiko teknologi. Dalam teknologi informasi, risiko didefinisikan sebagai hasil dari nilai aset yang dan kerentanan sistem terhadap risiko dan ancaman yang ditimbulkannya bagi organisasi. Yang keempat, ada risiko organisasi. Suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Dan seringkali perubahan organisasi itu diperlukan. Yang kelima, risiko operasional. Risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan faktor eksternal seperti demonstrasi besar dan lain-lain. Selain itu, risiko operasional terkait dengan sejumlah masalah yang berasal dari kegagalan suatu proses atau prosedur. Risiko operasional adalah risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena risiko ini merupakan hal yang inheren dalam pelaksanaan suatu proses atau aktivitas operasional. Yang keenam, ada risiko keuangan. Risiko yang berkaitan dengan keuangan biasanya diperbandingkan dengan risiko non-keuangan seperti risiko operasional. Risiko keuangan merupakan bentuk keputusan yang berkaitan dengan keuangan yang menimbulkan kerugian. Misalnya, pengaruh transaksi dalam neraca, jatuh tempo pembayaran hutang, kontrak kerja, likuiditas perusahaan, dan lain-lain yang bisa mengurangi fleksibilitas keuangan. Di slide selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Nah, tadi jelaskan ada beberapa risiko-risiko yang ada di inovasi produk dan jasa itu. Ada risiko pasar, ada risiko kompetitif, ada risiko teknologi, ada risiko organisasi, ada risiko operasional, dan ada risiko keuangan. Nah, di sini ada kutipan dari Medicki and Zierger pada tahun 1985. Medicki and Zierger itu berpendapat bahwa kegagalan produk masa lalu memberikan dasar untuk yang pertama itu pendekatan baru untuk pemasaran, yang kedua ada konsep produk baru, yang ketiga ada alternatif teknologi baru, yang keempat ada informasi baru tentang pelanggan yang dapat mengarah pada reorientasi produk utama, yang kelima ada identifikasi hubungan lemah dalam organisasi, dan keenam ada inokulasi elemen kuat organisasi terhadap replikasi pola kegagalan. Nah, selanjutnya di sini ada mendorong keberhasilan inovasi produk dan jasa. Nah, di sini product service innovation juga mengharuskan perusahaan untuk menjadi kreatif dan terkontrol untuk berbagi informasi, tetapi juga untuk melindunginya sebagai sumber daya saing utama dan untuk menanggapi permintaan pasar yang ada serta menghasilkan produk dan layanan yang berbeda dengan menggunakan kemajuan teknologi baru. Nah, di sini salah satu ciri PSI yang sukses adalah upaya yang berkelanjutan. Jadi selalu tidak bijaksana untuk berpuas diri, jadi tidak gampang berpuas diri, selalu berinovasi terus dan terus, lanjut. Nah, berikut ini adalah upaya inovatif yang berkelanjutan dari sebuah perusahaan perangkat lunak. Nah, inovasi berkelanjutan dari produk ya, ID Software yang didirikan oleh John Carmack dan John Romero di Texas pada tahun 1991 telah menjadi salah satu pengembang game komputer paling inovatif dan sukses. Pada tahun 1992, ia mengembangkan Wolfenstein 3D 3 dimensi, salah satu game pertama dengan penembak orang pertama. Pada tahun 1996, ID Software merilis Quake ya, game lain dengan format penembak orang pertama. Nah, itu berisi berbagai inovasi termasuk soundtrack oleh Trent Reznor dari Nine Inch Nails. Quake adalah game pertama dengan ruang 3D yang sebenarnya dan menggunakan sumber cahaya dinamis, memastikan bahwa cahaya latar berubah saat pemain bergerak. Terus Quake dikembangkan lebih lanjut di tahun-tahun berikutnya untuk memungkinkan permainan multiplayer atau bisa dimainkan bersama-sama dengan orang lain.
melalui jaringan atau internet. Nah, kalau zaman sekarang mungkin kita bisa mengenalnya dengan ada game-game seperti Quake ini, seperti PUBG Mobile atau Free Fire. Nah, Quake ini yang mengarah pada penciptaan komunitas pemain yang disebut Quake World. Quake World. Nah, teman-teman, selain inovasi pada produk, inovasi juga bisa dilakukan, ya, pada perusahaan jasa. Contohnya ini ada pada kasus Citibank. Nah, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, Citibank telah menyelidiki dan menerapkan pendekatan manajemen manufaktur pada lingkungan layanannya. Strategi bisnis Citibank membutuhkan penggunaan produk dan layanan berbasis teknologi untuk memanfaatkan perubahan yang terjadi pada layanan keuangan, terutama munculnya virtual banking and e-commerce. Fokus Citibank ini telah berubah ke arah pertumbuhan pendapatan yang lebih organik. Citibank menggunakan model katalis inovasi untuk mendorong pertumbuhan organik dan memanfaatkan energi yang diciptakan oleh serangkaian akuisisi. Nah, Citibank ini memiliki rencana yang berani untuk meningkatkan basis pelanggannya 10 kali lipat menjadi 1 miliar klien pada tahun 2012. Dan proyek-proyek inovatif seperti Banking on Wheels yang diarahkan untuk membantu pelanggan globalnya membayar tagihan, memperdagangkan saham, dan mengakses akun menggunakan ponsel. Nah, Citibank ini telah berhasil membangun reputasi inovasi teknologi selama bertahun-tahun. Nah, pada tahun 2005, Citibank ini memperkerjakan 2.225 teknolog di Amerika Serikat. Nah, itulah pentingnya bagaimana inovasi berkelanjutan ini pada sebuah perusahaan. Oke. Nah, di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah tentang model kinerja produk baru dari model Brown and Eisenhower pada tahun 1995. Oke, Saudari Indah dipersilakan. Selanjutnya ada model kinerja produk baru. Terdapat 3 bagian. Yang pertama ada kinerja proses, keberhasilan penghasilan, dan efektivitas produk. Tim proyek, pemimpin proyek, manajemen senior, pemasok masuk ke dalam kinerja proses, lalu menghasilkan kecepatan dan produktivitas. Keberhasilan penghasilan menghasilkan pendapatan, keuntungan, dan pangsa pasar. Lalu pimpinan proyek, manajer senior, pelanggan masuk ke dalam efektivitas produk, lalu menghasilkan kesesuaian produk dengan kompetensi yang ada dan kebutuhan pasar. Integrasi organisasi internal untuk PSI. Integrasi organisasi yang erat dari PSI sangat penting untuk keberhasilannya. Ada kesamaan dalam proses PSI perusahaan besar Jepang dan model yang ditemukan di perusahaan teknologi tinggi yang lebih kecil. Model organisasi ini sangat kondusif untuk berbagi informasi dan komunikasi yang baik. Integrasi manajerial dan organisasi yang efektif mencakup minimalisasi lapisan pelaporan dan mendorong hubungan multifungsi dan lintas divisi antara litbang, operasi, dan pemasaran. PSI yang sukses hampir selalu membutuhkan integrasi yang erat dengan fungsi pemasaran. Selanjutnya ada koordinasi eksternal untuk PSI. Ketika pelanggan terlibat dalam pengembangan PSI, mereka dapat menempatkan kondisi yang menuntut pada tim pengembangan. Pelanggan yang tangguh dan menuntut biasanya menghasilkan desain yang bagus. Integrasi dengan domain operasi juga penting. Dalam perusahaan inovatif, domain ini menyediakan urutan produksi dan pengiriman yang berkualitas tinggi dan terencana dengan baik, dengan perhatian besar pada kendali mutu, pemenuhan target yang konsisten, dan urutan produksi yang fleksibel untuk menanggapi perubahan kebutuhan. Perusahaan inovatif memiliki hubungan proaktif yang erat antara produk, layanan, dan pengembangan proses. Integrasi dengan domain operasi juga penting dalam perusahaan inovatif. Domain ini menyediakan urutan produksi dan pengiriman yang berkualitas tinggi dan terencana dengan baik, dengan perhatian besar pada kendali mutu, pemenuhan target yang konsisten, dan urutan produksi yang fleksibel untuk menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan. Perusahaan inovatif memiliki hubungan proaktif yang erat antara produk, layanan, dan pengembangan proses. Pada dasarnya, PSI yang sukses membutuhkan koherensi dan koordinasi di semua tingkat aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada modularitas, keluarga produk, dan platform. Riset PSI telah menunjukkan nilai dalam memiliki keluarga produk terkait yang dibangun di atas teknologi inti dan memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Modularitas dan platform produk sangat penting dalam produk dan sistem yang kompleks. Sejumlah strategi
terkait telah muncul selama 20 tahun terakhir itu membantu perusahaan dalam mengelola desain modul dan komponen serta integrasinya ke dalam produk dan layanan yang kompleks. Industri elektronik misalnya telah berkembang sedemikian rupa sehingga keberhasilan satu perusahaan yang memasuk komponen misalnya drive DVD bergantung pada aktivitas perusahaan lain dalam jaringan kompleks pemasok yang saling berhubungan memberi makan integrator misalnya Toshiba, Sony, atau Apple yang merakit produk akhir. Oke, terima kasih Indah. Tadi jelaskan ada model kinerja produk baru atau model Brown and Eisenhower pada tahun 1995. Di situ kita lihat ada kinerja proses, ada keberhasilan penghasilan, ada efektivitas produk ya. Di mana di sini keberhasilan penghasilan ini ditunjang oleh dua faktor, yaitu kinerja proses terus juga ada efektivitas produk. Nah, kinerja proses ini yang bertanggung jawabnya yaitu ada tim proyek, ada pemimpin proyek, ada manajemen senior, dan ada pemasok. Nah, apa kinerja proses itu? Ada kinerja proses itu tentang kecepatan dan produktivitas. Nah, terus efektivitas produk itu yang bertanggung jawabnya itu ada pimpinan proyek, ada manajer senior, terus ada pelanggan. Efektivitas produk itu adalah kesesuaian produk dengan kompetensi yang ada dan kebutuhan pasar. Nah, dua faktor tersebut menunjang keberhasilan penghasilan, yaitu pendapatan, keuntungan, dan pangsa pasar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya akan dijelaskan oleh Lipa. Oke, Lipa, silakan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai MSDM dan inovasi produk dan jasa. Yang pertama ada, manajer harus pandai dalam berbagai aktivitas. Dalam hal ini, manajer harus terbiasa mengelola, misalkan, dalam 700 orang, dia harus dapat menetapkan suatu kebijakan dan pedoman yang jelas tentang suatu masalah dan dapat berkoordinasi. Kemudian, yang kedua, manajer harus yakin akan komitmen manajemen, puncak, dan dukungan nyata untuk inovasi. Dalam hal ini, studi telah menunjukkan pentingnya proyek atau produk dengan antusias dan kuat didapat dari suatu tanggung jawab pengambilan keputusan yang signifikan. Oleh karena itu, menarik, menghargai, dan mempertahankan suatu manajer yang berbakat melalui komitmen dapat membentuk inovasi tingkat perusahaan. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya mengenai teknik manajemen proyeksi di PSI. Kita lihat pada gambar di sebelah kiri, yaitu menunjukkan teknik sistem gerbang panggung, di mana dalam teknik ini terdapat 5 tahapan atau 5 langkah dalam teknik sistem gerbang panggung ini. Yang pertama ada investigasi awal, di mana pemeriksaan yang cepat dan perlengkapan suatu proyek. Kemudian yang kedua ada investigasi secara mendetail, di mana mempertimbangkan yang lebih rinci mengarah ke kasus bisnis termasuk definisi proyek, pembenaran, dan rencana. Kemudian yang ketiga ada pengembangan. Pengembangan ini desain yang aktual dan pengembangan suatu produk baru. Kemudian yang keempat ada pengujian dan validasi. Pengujian dan uji coba pasar, lab, dan pabrik untuk memverifikasi dan memvalidasi produk baru, pemasaran, dan produksi. Kemudian produksi penuh dan peluncuran pasar, di mana produk akan dikomersialisasi awal, produksi penuh, pemasaran, dan penjualan. Pada gambar selanjutnya yaitu penerapan fungsi kualitasi. Nah, pada gambar ini menunjukkan QFD matriks rumah kualitas yang khas. Tim desain mengidentifikasi 6 atribut untuk analisis, termasuk kecepatan pengoperasian yang tenang, suara yang tajam dan akurat, biaya, ukuran, dan keandalan. Tahapan selanjutnya, pengidentifikasi parametri desain kritis akan memungkinkan kriteria kinerja dan menghubungkan ke atribut pelanggan. Dalam contoh ini, parameter desain meliputi jumlah gigi, pelumas, ketebalan, dan persisi. Kemudian isi matrik pusat diselesaikan dengan setiap sel mewakili kemungkinan hubungan parameter dan atribut pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran desain dalam PSI. Desain adalah proses di mana pilihan dibuat dalam pemilihan dan penyempurnaan ide dari berbagai kemungkinan pilihan yang timbul dari karya kreatif dan eksperimental, R&D, dan masalah kegiatan pengelolaan.
Desain melibatkan imajinasi dan kreativitas, visi dan penilaian tentang opsi alternatif yang diperlukan untuk menciptakan produk atau layanan, dan pengambilan keputusan dalam batasan biaya, waktu, dan kualitas. Kemudian, desain adalah bagian penting dari PSI yang memfokuskan integrasi sejumlah fitur dalam artefak akhir. Desain juga adalah proses di mana permintaan pelanggan yang ada atau kemungkinan preferensi pengguna di masa depan dimasukkan ke pengembangan produk dan layanan baru. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai jenis desain. Setelah tadi mengetahui tentang peran desain, sekarang kita akan menjelaskan jenis desain. Di sini ada 4 jenis desain. Yang pertama ada desain industri dan teknik. Bidang pengembangan solusi fungsional dan estetika untuk kebutuhan tertentu, termasuk berbagai aktivitas rekayasa spesialis seperti kelistrikan, mekanik, dan struktural. Kemudian desain produksi. Di sini bidang pengembangan artefak untuk mengoptimalkan metode produksinya dan pengembangan proses pembuatan dan operasi untuk pembuatannya. Kemudian ada ergonomi, yaitu berfokus pada penggunaan suatu produk. Dan yang terakhir adalah arsitektur, ruang, dan perencanaan kota. Oke, tadi udah cukup jelas ya dijelaskan oleh Lipa Suryani, oleh Saudari Lipa. Oke, selanjutnya ini akan dijelaskan, slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Renita Nurhanipa. Oke, Renita Nurhanipa dipersilakan untuk menjelaskan slide-nya. Slide selanjutnya, organisasi desain dan desainer. Satu, proses desain beroperasi terbagi di industri, tapi semua biasanya terfokus pada hasil yang diinginkan dengan menimbulkan penggunaan tertentu. Yang kedua, desainer terbagi dengan ide-ide dalam proses kreatif pemilikan para ahli, orang-orang khusus untuk fokus pada maksud atau tujuan desain. Yang ketiga, misalkan desainer bekerja secara kolatif dengan para insinyur dan ilmuwan. Secara kerja mereka berbeda. Untuk menimbulkan desain, insinyur, ilmuwan, dan desainer biasanya mengambilkan budaya informasi anggota dan berkomunikasi dengan membuat sketsa dan cerita tentang pekerja terkait untuk menimbulkan ide mereka. Suatu telah menunjukkan bahwa desainer membutuhkan waktu untuk interaksi tetap muka secara untuk kerja solitar. Baik, slide selanjutnya, peran penting perusahaan desain untuk inovasi. A. Peran tradisional dalam menyiapkan desain yang tidak dapat dikembangkan sendiri oleh perusahaan. B. Bertingkat sebagai peraturan inovasi, menyiapkan ide-ide dari berbagai sumber dan pengalaman yang tidak dapat diakses oleh klien mereka. Dan yang C. Membantu pengalaman inovasi dan mengganggu dan radikal yang dengan sendiri perusahaan mungkin tidak dapat mengatasi dengan menggunakan sumber daya internal mereka. Baik, slide selanjutnya, teknologi desain. Tahun 1960-an, teknologi CAD secara terhadap teknologi menggunakan proses penyusunan yang tradisional dalam melelahkan paparan gambar telah digantikan dengan pensil elektronik dan banyak kegiatan desain. Namun demikian, banyak desainer terus membuat sketsa dan menggunakan dengan tangan karena proses ini menggunakan pemikiran kreatif Launche 1997. Demikian pula teknologi yang menggunakan modeling dan simulasi menggunakan budak fisik atau penggunaan model mempercepat dan mengurangi biaya dengan mengurangi jumlah interaksi yang ditimbulkan dengan suatu desain. Penggunaan CAD untuk desain, modeling, dan simulasi ditambahkan dengan sistem simulasi yang memberikan hasil yang mudah diintegrasikan juga menimbulkan ketertiban yang lebih dekat dengan pengalaman dan penggunaan akhir. Tomke 2003.
Selanjutnya, kualitas desain. Setiap ukuran kualitas desain harus menghitung tingkat sumber dan dalam terkaitannya dengan sesuai hasil tertentu. Misalnya, mungkin diharapkan bahwa bangunannya akan menimbulkan lebih banyak sumber daya desain dan oleh hal ini, tetapi itu tidak berarti bahwa penggunaan setiap sehari-hari tidak boleh mewujudkan kualitas dan desain yang tingkat tinggi. Selalu ada kompromi dalam desain. Berapakah filter yang mungkin ingin diatur dengan hilangkan untuk meningkatkan proses produksi, seperti waktu yang terbuang mungkin terkait dengan filter yang memberikan nilai tambahan selalu di desainer, seperti waktu yang berpikir dengan permainan dengan prototipe desain dan berbeda, seperti yang dikatakan Johan Michael. Perencanaan dan pembuatan filter internasional dikutipi dalam Mission 1995. Oke, terima kasih Terenita atas penjelasannya. Nah teman-teman, cukup sekian. Terima kasih presentasi dari kami dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan pemaparan materi, karena kita sama-sama masih belajar ya. Silakan untuk yang ingin bertanya, silakan tanyain di grup ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.